Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap aplikasi Samsat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Arif Sadik Seldi, Teguh Gilang Fadila, Alia Amanda Mawada, dan saya sendiri Yolanda Resti. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap aplikasi Samsa, di mana di sini kami menggunakan 5 second test dan Norman 7 Design Principle. Di mana 5 second test itu merupakan metode evaluasi desain antarmuka UI UX untuk mengukur kesan pertama pengguna terhadap sebuah tampilan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 5 detik. Di sini kami menggunakan 3 kriteria, yaitu apa yang terlihat, perkiraan halaman ini untuk apa, dan apa yang bisa dilakukan pada halaman ini. Kemudian untuk download sendiri itu ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu discoverability, yaitu pengguna harus bisa menemukan fitur atau fungsi yang tersedia dengan mudah. Yang kedua, feedback, yaitu sistem harus memberi respon yang jelas setelah pengguna melakukan aksi. Yang ketiga, ada konseptual model, di mana sistem harus mendukung model mental pengguna sehingga cara kerja mudah dipahami. Yang keempat itu ada affordance, yaitu objek harus menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Yang kelima ada signifiers, yaitu penanda atau penunjuk visual yang memperjelas affordance. Yang keenam itu ada mapping, yaitu hubungan antara kontrol dan hasil harus logis dan intuitif. Dan yang terakhir itu ada constraints, yaitu batas untuk mencegah kesalahan pengguna. Pada halaman pertama di aplikasi Samsat itu, di sini kita bisa melihat apa yang terlihat di halaman ini. Yang pertama itu ada ilustrasi petugas polisi, yang satu memegang dokumen atau QR code, dan yang satu lagi memegang borgol. Serta di situ ada judul, legalitas, dan terjamin aman. Dan juga terdapat penjelasan berupa pengesahan STNK lewat sinyal sah secara hukum. Signal dilengkapi biometrik ID dan digital signature yang terenkripsi sehingga aman dan akurat. Indikator onboarding, titik navigasi di bawah, serta tombol lanjut ke beranda dan link daftar di sini pada halaman legalitas. Kemudian perkiraan halaman ini untuk apa? Yaitu yang pertama bertujuan memberi kepercayaan dan jaminan kepada pengguna bahwa aplikasi ini resmi dan aman digunakan. Kemudian halaman terakhir sebelum pengguna diarahkan masuk ke aplikasi utama. Dan apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yang pertama itu tekan tombol lanjut ke beranda untuk masuk ke menu utama aplikasi. Klik daftar di sini jika belum punya akun, geser swipe layar untuk melihat atau kembali ke halaman onboarding lainnya. Kemudian heuristic evaluation yang dilanggar pada prinsip Norman itu ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu visibility, di mana tombol lanjut ke beranda kurang menonjol karena ukurannya kecil dan warna tidak kontras. Kemudian mapping, yaitu letak tombol dan link daftar di sini berdekatan. Bisa bikin bingung si utamanya. Kemudian yang terakhir itu ada feedback, yaitu tidak ada penjelasan apakah setelah klik lanjut ke beranda akan langsung masuk ke aplikasi atau perlu login dulu. Dan di sini kami mengemukakan 3 solusi, di mana yang pertama itu adalah memperbesar dan memberi warna kontras pada tombol utama lanjut ke beranda. Yang kedua, pisahkan posisi tombol utama dengan link daftar di sini agar jelas prioritasnya. Dan yang ketiga, tambahkan keterangan singkat. Misalnya, Anda akan masuk ke menu utama. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teguh Gilang Fadila. Kepada Teguh Gilang Fadila, saya persilakan. Baik, terima kasih Anda. Jadi pada halaman ini terdapat 5 second test. Yang pertama apa yang dilihat? Yang terlihat ya logo signal, kolom nomor telepon, dan kata sandi. Tombol masuk, link daftar di sini, dan lupa kata sandi. Halaman ini untuk apa? Yang pertama halaman ini berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi bagi pengguna yang sudah punya akun. Kemudian apa yang dapat dilakukan pada halaman ini ialah yang pertama, mengisi nomor dan sandi. Klik tekan masuk. Kemudian klik daftar di sini untuk registrasi. Dan yang terakhir ialah klik lupa kata sandi jika lupa password. Apa sih heuristic evaluation Norman yang dilanggar? Yang pertama ialah visibilitas.
yaitu tidak ada info password tulus. Yang kedua ada feedback, yaitu salah password tidak dijelaskan dengan jelas. Solusi dari pelanggaran prinsip di atas ialah yang pertama, tambah surat tadi saat input. Yang kedua, berikan pesan error yang spesifik. Kemudian pada halaman selanjutnya, first second test yang terlihat ialah yang pertama, form input, nick, nama, email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi sandi. Kemudian ada text box, persetujuan, dan tombol lanjut. Halaman ini untuk apa? Ialah berfungsi untuk membuat akun baru untuk pengguna. Apa yang dapat dilakukan pada halaman ini ialah halaman ini berfungsi untuk mengisi data, centang persetujuan, lalu mengklik tombol lanjut. Heuristic evaluation dan norma yang dilanggar ialah yang pertama constraints, yaitu aturan pengisi sandi atau email tidak ditampilkan. Solusinya ialah tambahkan pin atau placeholder format. Format dengan berformat contoh email @domain.com. Kemudian pada halaman ini first second test yang terlihat ialah contoh foto benar dan salah, panduan singkat, dan tombol lanjut. Halaman ini untuk apa ialah berfungsi untuk memberi arahan cara memotret eKTP dengan benar. Apa yang dapat dilakukan pada halamannya ialah membaca panduan, kemudian klik tombol lanjut untuk mengambil foto eKTP. Kemudian heuristic evaluation dan norma yang dilanggar ialah yang pertama, mapping, yaitu tidak jelas kapan kamera terbuka. Yang kedua, visibility, yaitu teks cukup padat, sehingga bisa terlewatkan. Solusi dari pelanggaran prinsip dan norma di atas ialah buat poin singkat, ditambahkan dengan ikon visual. Kemudian, tambahkan penjelasan tombol lanjut akan membuka kamera. Kemudian, pada halaman ini, first second test-nya ialah yang terlihat di sini ialah contoh benar dan salah. Poin panduan, tombol lanjut. Kemudian, halaman ini untuk apa? Halaman ini berfungsi untuk memberikan instruksi cara foto wajah dengan benar. Apa yang dapat dilakukan pada halaman ini ialah yang pertama memahami syarat untuk selfie memverifikasikan wajah. Yang kedua, ketika klik tombol lanjut, akan pindah ke halaman pengambilan foto selfie. Kemudian, heuristic evaluation dan norma yang dilanggar yaitu signifiers, yaitu tidak ada tulisan bahwa tombol lanjut akan pindah ke halaman foto selfie untuk verifikasi. Solusinya ialah tambahkan tulisan kecil di bawah tombol lanjut tombol lanjut yaitu ke pengambilan foto selfie. Baik, terima kasih pada Gilang. Saya akan melanjutkan penjelasan di mana yang pertama terlihat itu adalah profil pengguna, mulai digital eKTP, dan ada pengesahan EKD, dan ada bagian tombol tambah kendaraan bermotor, informasi lainnya, cara berbayar, peraturan lain-lain. Dan ada juga navigasi bawah, yaitu beranda, aplikasi SNK, pemrograman profil. Dan ada juga perkiraannya, yaitu adalah beranda utama, aplikasi signal. Dan apa yang bisa kita lakukan, yaitu adalah akses layanan digital, tambah data kendaraan bermotor, yaitu info tambahan, juga cara bayar, peraturan, dan lain-lain. Dan ada juga navigasi lewat menu bawah. Heuristic evaluation yang dilanggar itu yang pertama conceptual model, konteks ukuran tidak konsisten, ada visibility yang itu menu utama ada ETKP, STNK, EKD, dan tidak buku singkat. Nah, solusinya yaitu tambahkan dari buku singkat di bawah ikon layanan, misalkan cetak dokumen pajak. Dan juga bedakan hierarki tampilan menu utama lebih menonjol dibandingkan tambahan. Nah, selanjutnya itu adalah tes dari halaman kendaraan. Yang dimana yang pertama terlihat itu adalah form isi data diri kendaraan mulai dari nomor KK, NIK, EKTP, NRKB, dan juga nomor rangka checkbox. Nah, perkiraannya untuk apa? Nah, perkiraan itu daftar dan validasi kendaraan milik sendiri atau milik keluarga. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama itu adalah isi data, unggah EKTP tentang persetujuan, lalu klik lanjut. Nah, heuristic evaluation yang diabaikan, yang pertama adalah visibility, tidak semua field diberi contoh format input, misalkan format NRKB dan NIK. Nah, yang kedua adalah constraints, yang dimana tidak ada validasi langsung secara real time. Yang kedua adalah feedback, tombol lanjut tidak aktif ketika belum di checklist.
Nah, solusinya tambahkan placeholder contoh korban misalkan BL 4 ABC dan buat validasi otomatis secara real time user mesti. Selanjutnya ya, pada halaman ini yang pertama kali kita lihat yang itu adalah pengambilan data kendaraan, lalu ada tambah data kendaraan motor, lalu kiraannya fungsi untuk apa halaman ini yaitu adalah menampilkan daftar kendaraan user dan memberi opsi user untuk menambahkan kendaraan baru. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, melihat data kendaraan, menambahkan kendaraan baru, dan heuristic evaluation yang diabaikan yang pertama adalah topic model yang dimana istilah teknis dan UI tidak familiar. Nah, solusinya gunakan istilah yang lebih jelas bagi pengguna awam dan buat tombol tambahan lebih tolong. Nah, selanjutnya itu yang apa kita lihat pertama kali adalah lokasi Samsat pada peta di Google Map dengan kamera dan ada opsi rute, mulai, telepon, simpan pada bagian bawah. Nah, perkiraannya untuk apa halaman ini? Yaitu pertama menunjukkan lokasi Samsat di peta dan membuat pengguna menunggu lokasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu melihat posisi Samsat, memulai navigasi. Jadi tombol rute atau file, telepon langsung menyimpan lokasi. Dan heuristic evaluation yang ditinggalkan yang diabaikan yang pertama itu adalah file yang dimana nama lokasi bawah kode adu matuah tidak sesuai dengan titik yang gambar yang dan kedua itu ada visibility pin Samsat kecil dan tidak highlight bagian lain. Nah, solusinya pastikan judul di bawah atau nama lokasi dengan pin itu sesuai dengan merahnya tampilannya lokasinya dan ya, tambahkan label icon khusus untuk ikon dan solusi ketiga ya kurangi noise visual yang sederhana. Nah, di sini banget ya, ini bentuk yang dan tidak masuk pada sini. Jadi pusat layanan pengguna untuk mengajukan keluhan bertanya. Lakukan gambar di sini ya kan milih channel pengaduan sesuai karakter. Selalu cek email media sosial. Nah, ada heuristic evaluation di sini ada mapping, yaitu itu dan hanya berupa data. Ada pengguna jelas, namanya kedua ada tanda ya, yaitu informasi konten di bawah sip tidak jelas bisa diklik tentang atau maksudnya ini dengan terdapat kabarkan ada tombol tombol teks yang enggak dan bedakan legislasi terus ada beberapa ini tinggal menempatkan dengan ini buat ini soal kebijakan dan akhir tombol keluar kiraan ada tidak bahkan karena kamu dilakukan pedagang ini membuat walaupun ada membaca syarat dan ya elektronik dan sini terus itu tidak sesuai ada yang berkurang ada yang nyambut dan ada seksual dan apa yang itu kamu perlu lagi seperti kegiatan tidak menunjuk sebagai konstruksi yang tinggi. Solusinya ialah sampaikan daya itu sama. Terus sebelum urusan lebih saya bukan kamu bukan lagi. Saya terus pada hari kalau yang sesuatu aku dengar laporan mengenai data kembali pengguna. Ini yang nggak serta mungkin dan memiliki informasi data. Itu menangkap dari pengguna. Ini bisa dilakukan gambarnya ya Pak. Inilah mengenai email. Kami memberi pengguna. Dan heuristic evaluation asas visibility ya itu status terbaik basic kerja dan itu
tidak ada info dari sekolah dan tadi pokoknya mereka penghasilan sertifikasi dan bersama ini adalah si kenapa satu serta bagian informasi tambahan kita ini apa gambar menampilkan hasil status proses. Oke, kita dilakukan pembagian ini ialah melihat status pelaku atau tidak dan mengambil instruksi agar dan realistik action di sini. Baik, begitu hasil kami filter ya mana masalah mana yang aktif dengan ini kita program yang tidak yang ialah gunakan sesuai dengan nah icon bisa mendengar dan merah dan masukkan hasil utama saya informasi di bagian servisa dengan disingkat. Baik itu bisa mendapatkan